Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Azahra dengan nomor induk mahasiswa 12030300024 dari kelas Hukum Tata Negara 3A. Di sini saya akan mereview pertemuan 9 sampai 15 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Lutfi Fahrul Rizal SSI MH. Pertemuan ke-9 tentang sejarah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip kesadaran. Dalam artian, pada masa ini sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat dan nilai-nilai konstitusi. Awal mula munculnya istilah konstitusi ini berasal dari negara Yunani yang merupakan negara salah satu pangkal pemikiran dalam berbagai aspek. Istilah konstitusi telah dikenal umat manusia pada masa tersebut. Adapun tokoh pemikiran dalam sejarah konstitusi yang pertama Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Pada masa ini sudah mulai ada beberapa substansi pemikiran mengenai konstitusi. Tokoh yang kedua yaitu Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Pada masa ini substansi pemikiran mengenai konstitusi sudah dikodifikasikan dalam bentuk buku. Di antaranya yang pertama Politeia, The Republic berarti negara, dan dapat diartikan sebagai konstitusi. Dalam bukunya ini menunjukkan bahwa pandangan yang ideal mengenai kebaikan dan negara. Buku yang kedua yaitu Politikos, The Statement. Dalam buku ini, Plato mengkaitkan pengertian mengenai konstitusi, bahwa konstitusi berarti kehidupan kota. Buku yang ketiga yaitu Nomoi, The Law, yang berarti undang-undang. Dalam buku ini, Plato menyebutkan bahwa seluruh negara kita merupakan animasi dari kehidupan yang terbaik dan paling mulia. Kedua buku tersebut telah menyentuh pada pendekatan atas kenyataan kehidupan politik dan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh negara kota. Tokoh yang ketiga yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pada tahun ini, hasil pemikiran Plato mengenai konstitusi yang telah dikodifikasikan dalam bentuk buku dipertegas kembali oleh muridnya yaitu Aristoteles. Ia menerbitkan buku yang berjudul Politics. Dalam buku tersebut membahas tentang hal yang pokok yaitu politik. Tidak hanya itu, ia pun membahas tentang hukum dasar negara yaitu konstitusi. Pada tahun 624 sampai 404 sebelum Masehi, Aristoteles merupakan murid terbesar Plato yang berhasil mengumpulkan 158 konstitusi yang telah diakui dari berbagai negara dan sebagai orang yang pertama melakukan studi perbandingan konstitusi. Selanjutnya, perkembangan konstitusi. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama, aliran rule of law. Aliran ini didasari oleh pemikiran Albert van Nisay. Aliran ini memahami bahwa hukum dasar itu tidak resmi dan tidak harus tertulis. Artinya, tidak ada hukum dasar yang tertulis bagi negara yang menganut sistem rule of law. Contohnya, negara Inggris yang menganut sistem rule of law. Negara Inggris ini tidak memiliki sistem konstitusi tertulis. Aliran yang kedua yaitu aliran Eropa kontinental. Aliran ini didasari oleh pemikiran Immanuel Kant. Aliran ini adalah kebalikan dari aliran rule of law. Aliran ini menghendaki bahwa hukum dasar itu harus tertulis. Contohnya negara Indonesia. Selanjutnya, Documentary Constitution. Documentary Constitution ini diatur dari yang paling tua sampai yang terbaru. Adapun piagam yang tertua yaitu Piagam Madinah pada tahun 622 dan piagam terbaru yaitu Konstitusi India pada tahun 1950. Selanjutnya, pertemuan ke-10 tentang terbentuknya konstitusi. Menurut KCW, konstitusi merupakan keseluruhannya sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur ataupun memerintah dalam pemerintahan negara tersebut. Konstitusi ini lebih luas daripada undang-undang dasar. Selanjutnya, terbentuknya konstitusi yang pertama ada given, yaitu diberikan. Konstitusi dibentuk atas dasar pemberian daripada seorang penguasa. Contohnya negara Jepang, di mana negara ini memerlukan sebuah aturan dasar. Dengan demikian, penguasa Jepang memberikan hak aspirasi dan kewajiban untuk masyarakatnya sebagai warga negara kepada pemimpin negara dan antar sesama atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua, one purpose, yaitu sengaja dibentuk. Artinya, pembentukan konstitusi tersebut dibentuk dengan secara sengaja oleh masyarakat dan petinggi negara atas dasar kesadaran mereka masing-masing. Contohnya, Konstitusi Amerika Serikat
yang disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada tanggal 1 Maret 1781 dan disahkan pada tanggal 17 September 1787. Yang ketiga ada revolution, yaitu perlawanan. Proses ini atas dasar perlawanan atau upaya-upaya yang sangat fundamental dan menyeluruh. Jika perlawanan tidak dilakukan, maka akan terjadi kekacauan ataupun anarkis dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan. Contohnya negara Prancis pada tahun 1971. Selanjutnya, stat fundamental norm. Menurut Nawaskay adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Di dalam stat fundamental norm ada teori von Stauffenberg. Menurut Nawaskay, teori von Stauffenberg ini menjelaskan bahwa landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada norma fundamental negara, contohnya Pancasila. Yang kedua aturan dasar negara, contohnya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga undang-undang formal, yaitu contohnya peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, contohnya peraturan pemerintah. Yang kedua ada ideologi. Menurut Surjanto Puspowardojo, pada tahun 1991, ideologi ini merupakan keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang perlu diwujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Ideologi ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan norma. Yang ketiga norma. Menurut Wijaja, pada tahun 1985, norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi merupakan ancaman ataupun akibat yang akan diterima jika norma tersebut tidak dilakukan. Ideologi dan norma ini memiliki keterikatan tersendiri dan peranan penting dalam pembentukan sebuah konstitusi dan juga menentukan nilai dari sebuah konstitusi tersebut. Temuan ke-11 tentang konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan perkumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin dengan warga negaranya dan juga mengatur tentang garis besar haluan organisasi negara itu sendiri. Yang kedua, pengertian negara. Merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki sebuah komponen yang terdiri dari pemerintahan, rakyat, wilayah, dan pengakuan, baik secara de facto maupun de jure. Yang ketiga, pengertian konstitusionalisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ramlan Subakti. Konstitusionalisme merupakan negara yang mengambil sistem pengendalian atas kekuasaan negara. Yang kedua, menurut Kacewer, konstitusionalisme merupakan instrumen di mana pemerintah dapat dikendalikan. Konstitusionalisme muncul dari kepercayaan pada pemerintah yang terbatas. Selanjutnya, kepentingan konstitusi. Yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Dalam artian, konstitusi sangat penting menjadi sebuah bukti yang otentik dari lahirnya sebuah negara dan tujuan yang akan dicapai dari negara tersebut. Contohnya, konstitusi Pancasila merupakan cikal bakal deklarasi. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam artian, konstitusi ini sangat penting sehingga ia memberikan sebuah rambu-rambu bagi negara agar teratur, terstruktur, dan terarah yang nantinya akan mencapai tujuan dari suatu negara. Sebaliknya, jika tidak dilakukan, maka akan ada ketidakseimbangan yang membuat tujuan negara tersebut tidak tercapai. Yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Dalam artian, peran konstitusi yaitu untuk melakukan persamaan hak warga negaranya itu sendiri. Maka konstitusi itu sangat penting dalam memuat hak warga negaranya agar dapat diatur dan tidak dapat terjadinya diskriminatif ataupun kesewenang-wenangan. Selanjutnya, pertemuan ke-12 tentang Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Yang pertama, Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah disebut dengan Piagam atau Sahifah Madinah yang merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW serta sebuah perjanjian formal antara dirinya dengan seluruh suku dan kaum penting di Yasrib pada tahun 622 Masehi. Adapun sebutan Konstitusi Madinah menurut para ahli berbeda-beda dan memiliki makna dan tujuan tersendiri. Yang pertama, menurut Montgomery Watt, menyebut Piagam Madinah adalah The Constitution of Medina, yang berarti Konstitusi Madinah.
Montgomery merupakan orang yang pertama kali mengakui bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi. Yang kedua, menurut Nicholson, menyebut Piagam Madinah adalah charter, yaitu piagam. Nicholson juga mengakui Piagam Madinah. Yang ketiga, Anthony Nutting menyebut Piagam Madinah adalah agreement, yaitu persetujuan. Persetujuan sama halnya dengan makna charter, yaitu piagam. Yang keempat, menurut Ahmad Sukarja, menyebut Piagam Madinah adalah sahifah, semakna dengan piagam. Yang kelima, ada Syuti Pulungan menyebut Piagam Madinah adalah konstitusi. Yang keenam, ada Ahmad Syafi'i menyebut Piagam Madinah adalah Alkitab, yaitu buku, dan As-Sahifah, yaitu gundalan kertas. Selanjutnya, muatan Piagam Madinah. Yang pertama, ada kesepakatan, di mana pada saat itu masyarakatnya memiliki heterogenitas yang tinggi untuk menjalin keseragaman kehidupan dan pengaturan yang dibutuhkan pada saat itu. Maka dijalinlah sebuah kesepakatan yang di dalamnya mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, adanya persamaan, yaitu kesamaan hak dan kewajiban baik muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, adanya keadilan mengenai perlakuan adil bagi masyarakat yang diperoleh dari negara dan pemerintahan, sehingga tidak diskriminatif di kalangan masyarakat. Selanjutnya, apakah Piagam Madinah sebuah konstitusi? Terdapat dua golongan yang menerima dan menolak Piagam Madinah sebagai konstitusi. Yang pertama, golongan menerima bahwa Piagam Madinah telah memenuhi unsur-unsur dari aturan dasar atau konstitusi. Selanjutnya, golongan yang menolak bahwa Piagam Madinah tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarjana Barat ini cenderung sensitif terhadap penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua, karena akan merusak nama baik Barat sebagai pelopor ataupun kiblat peradaban ternama, dan mereka ini tidak menginginkan jika kemajuan peradaban Islam ini terlihat dan semakin pesat. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 13 tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat 3 hal yang menjadi kuat atau tidaknya sebuah ikatan konstitusi pada masyarakat negara. Yang pertama, hukum. Menurut Kacewer, dalam positivisme hukum bahwa konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk mengatasnamakan rakyat. Yang kedua, politik. Kekuasaan tanpa hukum adalah zolim, dan hukum tanpa kekuasaan akan runtuh. Dengan adanya adagium ini merupakan salah satu untuk menentukan daya ikat konstitusi, karena politik merupakan aktivitas kekuasaan yang sangat berperan dalam menerbitkan hukum itu sendiri, dan juga akan menentukan badan yang berwenang untuk membentuk hukum. Yang ketiga, moral. Menurut Paul Scholten mengatakan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom merupakan kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal dengan sanksi, namun bersifat lahiriah melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Selanjutnya, pertemuan ke-14 tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sejarah ketatanegaraan sebelum kemerdekaan. Yang pertama, ada penjajahan Belanda. Pada masa ini, Indonesia dianggap sebagai bagian dari Hindia Belanda dan merupakan bagian dari kerajaan Belanda, dan Indonesia tidak diakui sebagai negara yang berdaulat. Akan tetapi, negara Indonesia ini diposisikan sebagai anak negara dari bagian Hindia Belanda. Adapun peraturan perundang-undangan dalam Hindia Belanda, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Undang-undang ini bersifat sentralistik, yaitu mengatur pada peraturan kerajaan Belanda yang berpusat di Den Haag. Yang kedua ada Indische Stadsregeling atau disebut dengan IS. Dalam peraturan ini disebut dengan peraturan umum ataupun peraturan lokal yang dibuat oleh gubernur, bupati, wedana, dan camat. IS ini terdiri dari milisi yang dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang negeri Belanda, yaitu mahkota dan parlemen. Yang kedua ada amfibi yang dibentuk oleh mahkota sendiri. Yang ketiga ada ordonansi yang dibentuk oleh gubernur jenderal bersama Volkskrant. Yang keempat ada RI yang dibentuk oleh gubernur jenderal. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Hindia Belanda. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh gubernur jenderal dengan kewenangan sangat luas yang dibantu oleh badan penasihat. Yang kedua ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini ada pada mahkamah kehakiman. Yang ketiga ada pengawas keuangan yang dilakukan oleh Algemeine Rechnungskammer. Selanjutnya ada penjajahan Jepang.
Kedudukan Jepang di Indonesia ini yang pertama sebagai penguasa kedudukan. Pada saat itu Jepang sedang terjadi perang dengan Amerika Serikat, yakni penjatuhan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akibat dari kekalahan tersebut berdampak pada amunisi dan kekuatan Jepang dalam melakukan kolonialisme di Indonesia. Yang kedua, menjanjikan kemerdekaan. Pada akhirnya mereka melakukan janji kemerdekaan terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian Jepang ini membuat badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Jepang, yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Sidang BPUPKI ini pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara, yang kemudian pada tanggal 1 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Yang kedua, Badan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu sehingga Jepang tidak membuat sistem ketatanegaraan. Sebelum PPKI melaksanakan sidang, Jepang ini mengumumkan deklarasi Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 11 Agustus 1945. Selanjutnya, pada masa penduduk Jepang, yang pertama Jepang tidak dibenarkan mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda. Yang kedua, Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang, bukan pemerintahan Belanda. Selanjutnya, Jepang ini membagi 3 wilayah besar. Yang pertama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan daerah sekitarnya. Selanjutnya, yang kedua, sistem pasca kemerdekaan atau disebut dengan sistem sesudah kemerdekaan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1949, terdapat 3 unsur proklamasi pada pasca pemberlakuan undang-undang ini. Yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Yang ketiga, pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Selanjutnya, ada pun norma pertama dari tata hukum Indonesia adalah proklamasi, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, penetapan Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan departemen oleh Presiden. Yang keempat, pengangkatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNI. Dan yang kedua ada stat fundamental norm, yaitu norma tertinggi dalam suatu negara tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Proklamasi dan stat fundamental norm ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini Belanda masih tetap ingin menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu terjadilah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun hasilnya yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS. Pada masa ini terjadi perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau disebut dengan KMB, yaitu berubahnya dari negara kesatuan ke negara serikat. Selanjutnya ada UUDS pada tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah. Yang ketiga, Presiden berhak membubarkan DPR, yaitu Unpopular Characteristic Parliament System. Selanjutnya ada Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini terjadi banyak penyimpangan dan pemberontakan di 3 PKI. Lalu turunlah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya konstituenti, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat dengan MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang disingkat dengan DPAS. Selanjutnya ada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Pada masa ini terjadi kerusuhan yaitu diawali dengan Super Semar. Yang kedua, Orde bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, demokrasi Pancasila di bawah pimpinan Soeharto yang disebut dengan sistem presidensial. Yang keempat, pemilu 5 tahun sekali, akan tetapi tidak berdemokrasi.
demokratis. Yang kelima, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela. Selanjutnya ada sistem era reformasi. Pada masa ini, sistem pemerintah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Yang pertama, ada bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang keempat, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Umum MPR RI pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 9 November pada tahun 2001. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 dalam Sidang Tahunan MPR RI. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 15 tentang hukum kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa warga negara Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara merupakan sebuah unsur terpenting dalam sebuah negara. Jika di dalam sebuah negara tidak ada warga negara, maka negara tersebut tidak masuk ke dalam sebuah unsur yang dapat dikatakan sebuah negara. Yang kedua, pengertian diaspora. Diaspora ini merupakan masyarakat Indonesia di luar negeri yang merupakan emigrans dan keturunannya yang tinggal di luar negeri, yang bukan tempat tinggal kelahirannya dan bukan tempat negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara. Akan tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Adapun asas-asas hukum kewarganegaraan Indonesia, yang pertama asas ius sanguinis, law of the blood, yaitu asas yang menentukan dengan cara berdasarkan keturunan. Asas yang kedua yaitu asas ius soli, law of the soil, yaitu asas yang menentukan dengan cara berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan secara terbatas sebagai anak-anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda, yaitu asas yang menentukan sebagai kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Warga Negara. Selanjutnya, dui kewarganegaraan. Yang pertama, dui kewarganegaraan terbatas, paling banyak dianut di beberapa negara, contohnya negara Armenia, Jerman, Indonesia, Australia, Yaman, Pakistan, Maroko, dan lain sebagainya. Tujuan menganut sistem ini adalah untuk melindungi anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang disebabkan karena adanya asas ius soli ini. Contohnya di negara Indonesia, jika ada anak dari hasil perkawinan campuran, maka akan memiliki status kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, jika si anak sudah menginjak usia 18 tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Yang kedua, dui kewarganegaraan penuh. Contohnya, negara Armenia mewajibkan wajib militer untuk warga negaranya yang sudah diakui oleh negara tersebut. Dan juga ada negara Australia. Yang ketiga, dui kewarganegaraan bersyarat, yaitu memiliki aturan khusus untuk warga negaranya agar bisa diakomodir menjadi warga negara yang diakui oleh negara tersebut. Adapun negara-negara yang non-dui kewarganegaraan yaitu Norwegia, Islandia, Vietnam, dan Myanmar. Selanjutnya, negara yang memiliki karakteristik hukum kewarganegaraan, yang pertama ada Sri Lanka. Sri Lanka ini menerapkan dui kewarganegaraan dengan izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi, seperti maksimal berusia 50 tahun memiliki pendidikan tinggi. Yang kedua ada negara Belanda, yang ketiga negara Jerman. Negara Jerman menerapkan sistem dui kewarganegaraan terbatas dengan izin tertulis karena persetujuan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Negara yang keempat yaitu Vietnam. Vietnam menerapkan sistem single nationality kecuali ditetapkan oleh undang-undang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.